baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita, untuk para DKM Masjid Al-Barokah, juga para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-40 dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa ulumhi fid dharain amin. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memegang kedua pundak saya, ya, biman kibiya faqala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundak saya dan Rasulullah itu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau ini pendatang atau orang asing. Ya, aw'abirus sabil, atau seperti orang pengembara, orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan kemudian Ibnu Umar juga berkata, ya, melanjutkan perkataan Rasulullah, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai di pagi hari. Maksudnya apa? Kalau kita pengen beramal atau berbuat kebaikan, kita berada di sore hari, jangan tunda sampai besok pagi itu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan kalau engkau berada pada pagi hari, maka jangan tunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika, dan gunakanlah kesehatan itu untuk persiapan saat kita sakit nanti. Jadi berbuat kebaikan saat kita sehat, jangan waktu sakit kita baru nyeselin. Wa min hayatika limautika, dan juga jaga atau gunakan kesehatanmu, jaga masa hidupmu sebelum akan datang masa matimu. Ini riwayat Imam Bukhari. Ini di sini diajarkan ketika Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar tuh, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikatakan itu salah satu metode menyentuh seorang kawan, baik peserta didik, anak didik, siapapun yang kita kenali, itu kita menyentuh anggota badan tuh, itu bagian daripada penghormatan. Cuma bedanya kalau orang Arab itu, orang Arab tuh paling senang kalau kita, ya, salaman tuh kita pegang kepalanya tuh. Kalau di Arab budayanya begitu, namanya mu'annaqah tuh. Mu'annaqah, kita habis salaman tuh sunnah memang kita saling berpelukan tuh. Itu sunnahnya begitu. Kalau orang Arab tuh paling seneng tuh kalau habis salaman tuh dipegang kepalanya tuh, Pak. Kalau di Indonesia kita pegang kepala orang bisa dibawain golok. Ya. Tapi orang Arab paling marah kalau dipegang pantatnya, Pak. Ya. Orang Arab tuh marah kalau lagi jalan kita teplok pantatnya tuh marah, Pak. Jadi beda budaya, memang nanti beda juga adat istiadatnya tuh. Kalau di Indonesia, Pak, kita sama temen dipukul pantat kita nggak marah. Ya, tapi kalau di Arab dipukul pantatnya dia marah. Tapi kalau dipegang palanya tuh diusapin tuh dia seneng. Nah ini maka banyak ahli-ahli psikologi tuh mengatakan kalau kita ngajarin anak itu kita pegang tuh bagian apa kepalanya, apa pundaknya, ayo belajar. Kenapa? Itu menambah kedekatan antara orang tua kepada anak tuh. Ya. Sama kita kalau salaman sama anak kecil itu, Nabi kalau salaman sama anak kecil, Pak, usia balita, habis anak kecil tuh nyium tangan Nabi, Nabi cium lagi tuh tangan balita itu. Jadi sunnah
kalau kita punya cucu, punya anak, atau ada anak kecil salaman sama kita tuh yang masih balita, dia cium tangan kita, kita cium lagi tuh tangan dia. Itu sampai begitu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh kita kedekatan secara psikologis. Maka kenapa tuh Nabi punya hewan, punya kendaraan itu dinamain, Pak? Dinamain qaswah, ada yang namanya bighal. Kenapa dinamain? Itu untuk menambah kedekatan kasih sayang antara Nabi dengan piaraannya. Saya lupa Nabi juga punya pedang dan pedangnya itu juga dikasih nama. Kenapa? Supaya menambah rasa kecintaan Nabi terhadap benda-benda yang beliau miliki. Jadi sunnah kalau kita punya hewan piaraan, itu kita kasih nama, itu memang diajarkan begitu. Ya bapak punya motor lah kasih nama, motor si bebek lah, si sewang lah, terserah lah. Yang penting dikasih nama tuh. Itu menambah kedekatan kita dengan benda-benda yang kita miliki. Ya. Ini kata Nabi, pesannya sangat menarik sekali, Pak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang mengembara. Ini dijelaskan pada poin yang kedua di sini, bahwa dunia itu akan sirna dan akhirat itu akan kekal abadi. Ini ayatnya sudah sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi yang namanya mati itu pasti. Cuma yang kita enggak tahu kapan datangnya kematian, itu yang kita enggak tahu, Pak. Kenapa mati itu Allah rahasiakan? Itu justru bagian daripada kasih sayang Allah kepada makhluknya. Itu yang saya tahu, Pak. Dulu waktu saya belajar teori hukum pidana, itu terpidana mati yang dibawa ke Nusa Kambangan, yang akan bersiap dieksekusi mati, itu enggak dikasih tahu dari jauh-jauh hari kapan dia mati, enggak. Itu dikasih tahunya kalau nanti malam dieksekusi mati, itu tadi siang baru dikasih tahu. Atau paling cepat tuh tadi pagi baru dikasih tahu kalau nanti dia malam mau dieksekusi mati. Kenapa enggak dikasih tahu dari jauh-jauh hari? Oh bayangkan kalau dia dikasih tahu dari seminggu sebelum dia dieksekusi, itu seminggu udah gak bakal enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, Pak. Maka ada hikmah kenapa Allah merahasiakan kematian supaya kita ini tetap bisa enak makan, enak minum, enak tidur. Seandainya Pak kita tahu bahwa minggu depan kita bakalan mati, tuh, Selasa depan udah gak bisa ikut pengajian, itu kita udah gak bakal enak tidur. Makan gak enak, mandi gak basah, tidur gak nyenyak. Ya biar kata kawin itu enak, udah gak bakal terasa enak. Kenapa? Karena tahu Selasa depan udah bakalan mati kita. Maka Allah merahasiakan kapan ajal itu seseorang supaya orang itu tetap tenang hidupnya. Nah, maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, seringkali manusia ini mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti, tapi lupa untuk mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti. Apa itu? Kematian. Ini mati itu sesuatu yang pasti, tapi manusia banyak yang lalai untuk mempersiapkan kematian. Seringkali manusia menyiapkan sesuatu untuk yang belum pasti, tapi lupa untuk menyiapkan sesuatu yang sudah pasti, yaitu kematian. Kemudian Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang telah diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana, di daerah mana dia akan mati. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi tidak ada yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang bisa dilakukan besok. Itu pikiran kita barangkali udah mikirin buat hari esok. Tapi nggak ada jaminan kita bisa melakukan aktivitas di esok hari. Itu Allah katakan gitu. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maka kalau kita lewat, itu kata ulama, kalau kita lewat jangan sampai kita bermaksiat pada tempat itu. Khawatir nanti tempat itu suatu saat akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Itu ulama-ulama dulu kalau beliau melintasi suatu jalan, dan dia ingat di mana dia melakukan maksiat, suatu saat dia akan datang lagi ke tempat itu, dan di tempat itu dia akan melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk mengganti daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan di tempat itu.
Ini kan kita sering bilang, jangan ke diskotik tuh. Kalau diskotik apa? Banyak setannya. Justru diskotik tuh nggak ada setannya, Pak. Jangan ke diskotik, banyak setannya. Justru di diskotik udah nggak ada setan itu. Sebab kata setan udah pada jadi temen gua semua. Makanya udah nggak ada setan. Setan adanya di mana? Di masjid, tuh gangguin orang beribadah, gangguin orang sholat, ditiupkan ke dalam hati manusia supaya tidak khusyuk. Itu setan tuh. Jadi kalau tempat-tempat pelacuran, perjudian, perzinahan tuh udah nggak ada setan. Orang kata setan dia mah nggak perlu digodain, orang udah jadi setan. Ya, justru nih di masjid-masjid tempat ibadah justru itu banyaknya setan. Nah maka dunia ini kata ulama, dunia ini pasti akan berakhir. Saya sering sampaikan bahwa bumi punya sifat. Sifat bumi itu adalah dunuun yang artinya singkat atau daniun yang artinya itu sangat hina. Jadi dunia ini singkat. Ini bahasa Nabi, jadilah engkau hidup di muka bumi seperti pengembara. Namanya pengembara suatu saat pasti akan pulang. Tapi sebelum pulang dia pasti mempersiapkan bekal. Atau jadilah seperti orang asing. Orang asing itu dia nggak pengen lama-lama, Pak. Bahkan ulama itu menjelaskan nih pada poin ketiga, dunia itu hanya jembatan yang menghubungkan ke alam akhirat. Maka dunia ini bukan tujuan akhir. Dunia ini adalah seperti jembatan kata ulama. Namanya jembatan itu berarti perlintasan yang sangat singkat, Pak. Kita kalau pergi jalan-jalan itu ngelewatin jembatan nggak bakal lama. Ya paling panjang itu kan jembatan Suramadu. Dan cuma sampai segitu aja. Begitulah Allah, begitulah Rasul memperumpamakan dunia ini sebagai sebuah jembatan yang hanya dilintasi sebentar saja. Maka Nabi Nuh itu kan alfasanatin illa khamsin. Dikasih umur 950 tahun, Mbak. Sampai malaikat bertanya, ya atwalal anbiya ya umuran. Malaikat kagum dengan panjangnya umur Nabi Nuh yang 950 tahun. Ini diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais At-Tamarqandi. Malaikat bertanya, ya atwalal anbiya ya umuran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Kaifal wajadatal haya, bagaimana engkau merasakan hidup yang begitu panjang? Kata Nabi Nuh, wajadatul haya kadarillaha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akharin. Aku hidup 950 tahun. Itu persis seperti aku punya rumah, aku masuk lewat pintu depannya dan aku keluar lewat pintu belakangnya. Artinya apa? Hidupnya Nabi Nuh 950 tahun itu terasa sangat singkat. Apalagi kita yang umurnya itu baina sittina wasaba'in cuma 60 sampai 70 tahun. Maka kata Imam Hasan Al-Basri dikatakan, seorang mukmin itu ibarat orang asing. Namanya orang asing tidak merasa sedih dengan sedikitnya kekayaan dunia dan tidak berebut untuk mendapatkannya dan tidak sibuk juga dengan urusan-urusan dunia. Karena dia tahu ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kata Imam Ibn Rajab ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan istrinya berada di surga. Kemudian keduanya dikeluarkan dari surga. Dan suatu saat dijanjikan pasti akan kembali lagi ke tempat di mana dia pernah berada. Nah, jadi itu jaminan buat orang yang beriman bahwa kita ini pasti akan kembali ke surga. Cuma prosesnya macam-macam. Ada yang ke neraka dulu baru ke surga. Ada yang ke surga dulu meskipun merangkak-merangkak. Ada yang ke surganya itu seperti kilat yang menyambar. Ya cepat di jembatan siratnya itu sangat cepat sekali. Tergantung daripada amal-amal perbuatan. Maka orang mukmin yang tinggal di muka bumi ini tidak akan tertipu dengan tipu daya dunia. Maka kenapa Allah mengingatkan tuh? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Karena di dunia ini banyak orang yang terpedaya, Pak. Jangankan kita di dunia, Pak. Ibu-ibu kalau diajak ke Tanah Abang, Bang, itu kemana aja dia kelilingin tuh. Lantai 1 sampai ke lantai berapa? Lantai 8, belum ke PGMTA, semua dia kelilingin tuh. Itu kayaknya bawa duit 2 juta, 3 juta masih kurang aja itu. Apa yang dia lihat bawaannya pengen dia beli, itu baru ke Tanah Abang itu. Apalagi bicara cakupan luas, bicara dunia. Silahkan kita mendapatkan apa-apa yang ada di dunia. Yang terpenting jangan lalai dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia.
Itu kata Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan, Pak, idza asyamru'un sittina amman fanisful umri tamhaquhu layali. Seandainya manusia dikasih umur 60 tahun, Pak, itu setengah daripada yang 60 tahun itu habis digunakan untuk melalui tidur-tidurnya. Jadi 60 tahun yang setengahnya itu 30 tahun habis dipakai buat tidur, Pak. Dan yang 15 tahun itu habis digunakan untuk galau, untuk ngelamun, untuk ngobrol. Yang 15 tahunnya lagi itu habis digunakan untuk sakitnya, untuk bekerjanya, main sama keluarga. Itu habis saja begitu. Bahkan dalam perkataan Imam Syafi'i yang lain, kalau dihitung-hitung, Pak, hidup kita buat sholat itu cuma sekitar 2 tahun setengah. Kalau disatuin sholat kita, usia kita 60 tahun, disatuin sholat kita itu cuma ada waktu 2 tahun setengah cuma untuk sholat. Yang selebihnya paling banyak habis digunakan untuk tidur-tidurnya. Maka waktu itu sangat berharga, kata ulama, wal asr. Ketika Allah mengatakan wal asr, demi masa, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha. Dan ketika Allah bersumpah dengan menggunakan nama waktu, itu pertanda waktu itu sebagai sebuah modal yang harus kita gunakan dengan baik. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka waktu itu, kata Imam Asy-Syafi'i, akan menghancurkan kita. Maka ada istilah pepatah Inggris tuh, with money you can buy watch but not time. Dengan uang kamu bisa beli jam tangan meskipun harganya sangat mahal, but not time, tapi engkau tidak bisa membeli waktu. Ya, Hotman Paris itu kan jamnya miliaran, Pak. Dengan jam yang mahal, dengan uang yang banyak, dia bisa beli jam semahal apapun. Tapi dia tidak bisa membeli waktu untuk selama-lamanya yang telah kembali. Ini ada imam namanya Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, seorang yang sangat zuhud. Imam Ahmad ini pernah didatangi oleh seseorang yang kaya raya. Disampaikan kepada santrinya, wahai santri, tolong sampaikan kepada gurumu, kepada Imam Ahmad bin Hasan, bahwasannya aku meminta waktunya, aku ingin curhat kepadanya. Lalu kata Imam Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, beliau katakan, bilangin kepada orang kaya itu, kalau dia pengen curhat kepadaku, berapa banyak dia berani membayar saya. Ini santrinya bingung, kok imam yang sangat zuhud bisa pasang tarif begini. Ditanya, orang kaya berani bayar berapa engkau pengen curhat dengan Imam Ahmad bin Hasan ini. Kemudian santrinya klarifikasi, Pak, sama gurunya tuh. Wahai guru, kenapa kok engkau ini pasang tarif begitu? Biasanya nggak pernah begini. Apa dia bilang? Anda bukannya pengen pasang tarif. Anda bukannya cinta dengan dunia. Saya cuma pengen tahu sejauh mana dia bisa berani bayar waktuku yang telah habis, yang telah digunakan untuk dengerin curhatnya dia. Seberapa banyak dia berani bayar waktuku yang dia gunakan untuk ngedengerin curhatnya dia tuh. Kalau dia kehilangan uang masih bisa dia cari. Tapi kalau saya kehilangan waktu, sebanyak apapun uang yang saya miliki nggak akan pernah bisa kembali untuk membayar waktu itu. Ini Imam Ahmad bin Hasan lagi ngajarin betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Pak, suatu ketika ada orang datang, itu pengen ngobrol sama beliau. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Beliau katakan, saya siap mendengarkan apa yang ingin engkau bicarakan dengan syarat tuh. Dengan syarat ketika engkau ngobrol bersamaku, itu ente tahan tuh matahari supaya jangan dulu berpindah ke arah barat. Maksudnya apa? Betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Kemudian Imam Ubaid bin Ya'ish, ini gurunya Imam Al-Bukhari, disebutkan beliau ini sangat perhitungan dengan waktu. Apa yang beliau katakan? Saya tidak ingin waktu saya itu terbuang, meski waktu itu saya gunakan untuk makan dan minum. Apa yang dia lakukan? Saya kalau makan itu minta tolong disuapin sama adiknya, supaya ketika dia makan dia bisa sambil nulis kitab atau dia bisa sambil baca kitab. Ini ulama menghargai waktu yang begitu penting. Dikisahkan lagi ada namanya Imam Ali bin Aqil Al-Hambali. Ini dalam manaqib beliau dikatakan, Pak, dia katakan makan itu seperti membuang waktu yang cukup banyak. Maka kalau beliau makan, ketika dia makan dia celupkan rotinya itu ke dalam teh atau air supaya cepat hancur dan cepat dia telan. Jadi urusan makan saja tuh oleh ulama diperhitungkan, Pak. Beda sama kita tuh, kita pengen ngobrol sama teman, datangnya ke salah satu rumah makan,
cuma pesan kopi sama teh. Yang dipesan harganya 30.000, ngobrolnya 3 jam. Yang punya restoran jadi pengen ngusir, nggak enak, nggak diusir nih, yang makan nggak tahu diri. Cuma beli teh modal 30.000, ngobrolnya bisa 2 jam sampai 3 jam. Jadi waktu kita tuh sudah banyak yang terbuang. Kadang kita nonton TV aja itu sambil makan, Pak. Makan sambil nonton TV. Maka kata ulama, hidup kita ini jadilah seperti pengembara atau seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang suatu saat kita pasti akan kembali. Ini kan kita Muharram, masih berada di awal Muharram 1445 Hijriah. Pada hakikatnya ketika sedang bertambahnya tahun, itu sedang mengurangi jatah hidup kita di dunia, Pak. Secara waktu memang tahun itu bertambah, tapi pada hakikatnya waktu kita hidup di muka bumi ini semakin berkurang jatah hidup kita. Kata ulama, setiap detak jantung kita, hembusan nafas kita, itu sedang mengantarkan kita pada patok-patok kematian. Maka bagaimana kata ulama? Gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka jangan cari keridhaan manusia dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik jangan pernah mencari keridhaan manusia. Sebab manusia itu jangankan dia berbuat salah, benernya aja pasti disalahin. Kalau kita mencari keridhaan manusia, sampai kapanpun kita nggak akan ketemu. Kita pasti capek, Pak. Beribadah pasti ada aja yang nyalahin, Pak. Maka berbuat kebaikan tanpa mencari ridho manusia, tapi cari ridhonya Allah, Pak. Kita berbuat baik, upload video ke YouTube, hal-hal yang bermanfaat, upload status. Itu jangan pengen nyari subscriber, jangan pengen lihat berapa banyak yang nonton. Upload aja udah, Pak. Saya pribadi tuh nggak ngerti yang namanya TikTok segala macam, diajarin sama ade. Ya saya upload saja tuh video-video ceramah. Ya apa yang penting ada hal-hal yang bermanfaat. Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Yang penting kita sudah lakukan kebaikan. Maka waktu kita ini singkat. Kata Imam Al-Ghazali, waktu kita yang telah terbuang sampai kapanpun tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Maka yang paling jauh bukan akhirat, yang paling jauh bukannya surga atau neraka. Sebab suatu saat kita akan sampai ke sana. Tetapi yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Kita pernah hidup di sana, tapi kita tidak pernah akan kembali untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan, Pak, ya. Kalau nggak ada ya syukur, biar cepat. Oh ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasa Al-Quran, Pak, itu ada kata al-maut, ada kata ajal, ada kata wafat. Ya, di Masjid Bangun Rasa pernah saya jelaskan tuh, ya, membahas 1 jam tuh apa beda al-maut, ajal, kematian, al-maut, ajal sama wafat. Kata al-maut, ini salah satu kata Prof. Quraisy Shihab. Pada hakikatnya yang disebut dengan kata al-maut itu, kematian itu adalah pindah alam, Pak. Kata Prof. Quraisy Shihab seperti telur yang kemudian menghasilkan menjadi anak tuh. Jadi ketika si anak ayam ini berada dalam perut ibunya, itu supaya dia bisa hidup di alam dunia, tidak di alam perut ibunya, itu salah satu caranya dengan memecah pada telur itu. Nah, itu kata Prof. Quraisy Shihab, pada hakikatnya ketika ada kata al-maut, itu sebetulnya manusia bukannya mati, manusia itu pindah alam. Cuma supaya pindah alam menuju alam berikutnya harus melalui pintu kematian. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Ya, dan mati itu adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu itu. Jadi kalau disebut kata al-maut, mati itu kata kita. Tapi pada hakikatnya kita nih pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena di alam kubur tuh kita nggak mati. Pada hakikatnya kita hidup. Cuma beda dimensi, cuma beda alam. Ada kata namanya ajal, Pak. Ajal itu batasan waktu. Fa'idha ja'ajaluhum. Tidak akan datang ajal seseorang
melainkan waktunya telah tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal seseorang, apa ajal? Ajal itu batasan waktu. Kalau udah datang batasan waktu seseorang, maka nggak ada yang bisa maju atau mundur. Tapi ada kata namanya kata wafat. Apa kata wafat? Wafat itu artinya sempurna. Kata wafat itu artinya sempurna. Maka dalam Al-Quran dikatakan seseorang itu tidak akan meninggal dunia, melainkan rizkinya sudah Allah sempurnakan di dunia, Pak. Jadi kalau kita itu masih ada jatah buat minum sebotol ini, misalnya kita masih punya rizki sebotol minum ini nih, itu Allah tidak akan wafatkan, melainkan ini udah kita minum, Pak. Jadi kalau anggap ini rizki terakhir kita, begitu kita minum, habis rizki kita, maka disitulah kita meninggal dunia. Maka kata wafat itu artinya sempurna. Allah tidak akan mewafatkan seseorang, melainkan rizkinya sudah Allah sempurnakan, udah Allah kasih semua di dunia. Jadi bagaimana tuh manusia? Manusia itu pada hakikatnya hidup dia di alam berikutnya. Jadi kita di alam kubur kita hidup terus sampai ke 7 alam. Hakikatnya kita hidup. Mati kata kita di dunia. Tapi pada hakikatnya kita sedang pindah alam. Lalu Qarin itu siapa? Qarin itu jin, Pak. Dalam hadis Nabi, setiap manusia itu punya Qarin. Ya, Qarin itu jin. Karena apa? Setiap bayi yang lahir, itu jin itu ngelahirin juga bayi yang sama. Qarin itu ngikutin kita dari kita lahir sampai kita meninggal dunia.